dibunuh sana. Hari besok teh kakak. Deg-degan banget ya, pressure banget karena ya apalagi film horor. Kita tahu bersama bahwa film horor di Indonesia itu udah banyak banget dan bagus-bagus semuanya. Terus aku sekarang menjadi ya bisa main di salah satu horor film Indonesia kan. Aduh, deg-degan, takut aja bisa nggak ya ini aktingnya cocok nggak ya gitu. Tapi ya untungnya pas masuk syuting sama kakak-kakak semuanya, untungnya mereka merangkul aku banget, membantu aku banget untuk syuting di sini gitu. Oh, siapa yang paling sering merangkul? Semuanya, siapa? semuanya. Apalagi Abah, kan aku deket banget sama Abah. Gitu. Oke, karena secara peran juga paling dekat ya. Iya. Gini, nah untuk kamu sendiri sebagai yang akhirnya tuh bisa bermain film-film horor seperti ini untuk pertama kalinya horor gitu kan ya. Harapan kamu apa? Harapan teman-teman nonton ini. Enggak, harapan kamu mungkin untuk film Arwah ini ke depannya atau mungkin untuk kamu sendiri seperti apa? Harapannya semuanya seluruh Indonesia nonton film Arwah. Terus pesan di film ini dapat tersampaikan. Yang pesannya jangan terlalu sibuk. Kalau ada waktu kumpul sama keluarga, kumpul. Karena kita nggak tahu kapan waktu kita untuk berpisah, oke? Asik, kata-kata hari ini Sarah Matrix. Gitu ya, keren, cocok hari ini kata-katanya luar biasa, bagus. Kamu jadi pada pulang. Jadi, Bah? Kita bisa ngumpul lagi. Abah! Bah, udah pada datang. Iya. Gue jadi kangen sama Ambu. Gimana? Abis ini kita ke Curug. Reminiscing old days. Duduk belakang. Kali untuk ditawarin bergabung di project ini, dulu judulnya belum Arwah by the way. Yang bikin saya tertarik jujur pas dikirimin sinopsisnya, karena sinopsisnya itu tidak seperti film horor yang ada di bayangan kepala aku gitu. Jadi ceritanya dekat dengan relasi antara keluarga dan itu relate juga di aku, di banyak orang gitu ya. Apalagi karakterku di situ juga sebagai anak pertama, sama di dunia nyata juga anak pertama. Kebetulan nama karakternya juga sama, Jojo gitu. Ya sudah, sepertinya memang sudah jodoh. Pas reading pertama juga belum reading pertama sih, waktu itu datang ke Bangun Pagi, ketemu sama yang lain, belum kenal waktu itu tapi ngerasa klik aja, ya udah jalan aja, kayaknya asik nih, kayaknya nggak ada yang rese nih gitu. Berarti udah utang judi berapa banyak coba? Nah, Sesuai nih kan, sesuai kan? itu akan dijawab di Arwah 2 nanti. Oh, ya Pak ya? Siap. Iya. Semoga yang itu bercita-cita ya Pak. Iya. Nanti di Arwah 2 akhirnya bisa bayar ininya, pinjolnya. Oh. Itu masalah gampang. Nanti bisa dibikin ada prequelnya. Ya Pak ya? Iya lagi, udah mati karakternya. Ini menarik. Kan di awal bukaan pertama cerita, Jojo diancam akan dijatuhkan dari ketinggian. Betul. Meninggal. Nanti dia bilang kalau meninggal gue nggak bisa bayar. Betul. Kesampean dong. Nah itu coba ditanya oleh kolektornya ya. Tapi by the way itu fun fact, syutingnya panas banget sih Lau ya. Jadi benar-benar didongakin ke langit siang bolong. Tapi lihat hasilnya gimana, suka? Jadi sebenarnya yang lain gak nanya suka atau enggak, cuman saya spesifik sini itu aja. Oke, kalau itu thank you. Joshua. Kalian kalau mau pergi, hati-hati ya. Sofi. Abah minta. Terima kasih banyak ya udah nyempetin waktunya untuk datang ke sini untuk nonton film Arwah. Semoga kalian suka. Suka banget. Oke. Nah, kalau kamu sendiri kenapa kok akhirnya tertarik untuk bisa memerankan atau bermain film horor nih kan? Jujur pertama kali aku ditawarin, terus pas aku lihat sinopsis dan ceritanya, menurut aku pribadi ini berbeda dengan horor yang lain. Karena tuh di sini unsur keluarganya tuh sangat tebal juga ya. Kalau kalian habis nonton tadi, sangat relate banget untuk kita yang untuk siapapun di sini anak rantau, karena aku juga anak rantau sebenarnya. Okay. Jadi pas jarang pulang juga berarti? Sorry. Jarang pulang.
Makanya pas aku baca terus yang kayak oh oke, sisi kekeluargaannya, rindu akan rumah, akan orang tua itu bagaimana ya. Jadi itu bukan pure horror, bukan cuma full jump scare. Jadi aku langsung kayak oh ini teman saya kenapa ya? Emang chemistry kita begini teman-teman, selalu saling mengganggu satu sama lain. Jadi itu alasan kenapa aku menerima film Arwah ini. Karena aku pengen ngerasain lagi vibes untuk pulang ke rumah, gimana rasanya gitu, kangen sama orang tua gitu. Jadi actingnya tadi bukan acting, emang asli ya? Rasa rindu akan pulang ke rumah benar itu asli. Tapi kalau untuk actingnya aku bohong, sebenarnya kan kalau Momo di sini karakternya skeptis banget ya, gak percaya sama setan ya. Yes. Kalau Anet pribadi penakut. Oh gitu, malah aslinya penakut. Iya, aku sangat takut dengan horor. Nge-switch-nya gimana nih? Perlu ini nggak apa? Perlu prosesnya kayak gimana? Ada persiapan sendiri atau gimana? Pasti ada persiapannya sendiri, pasti kayak ya pasti kita sebagai seorang aktor pasti kita ada turning point on off-nya untuk oke, ini lo ini bukan diri lo sendiri, ini karakter lo harus buang rasa takut lo menurut aku ya. Jadi harus cara membuang rasa takutnya seperti apa? Maksudnya ada treatment sendiri kah atau akhirnya banyak nonton film action aja tuh berpikir kayak nggak masuk akal gitu? Ya itu pikiran aja. Momo yang aku masukin setiap kali aku mau masuk set, apalagi kalau misalnya tadi kalian nonton ada adegan yang di hutan. Yes. Saya tuh aku takut beneran karena itu real set. Itu aku tuh selalu yang kayak enggak, ini Momo bukan Anet, Momo nggak takut setan. Jadi tuh pasti setiap kita masing-masing ada cara masing-masingnya menurut aku untuk masuk ke karakter ya. Oke, kalau gitu thank you. Anet, boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat Anet. Kita semuanya sabar. Ini sudah takdir. Semua gara-gara lo, Jo. Seumur hidup lo tuh cuma bisa bikin salah. Atau mungkin ada hal-hal tersendiri, trik-trik sendiri untuk bisa mendalami peran kamu? Pendalaman menjadi diri. Yes, menjadi Nindi. Jangan jadi Momo, beda. Beda. Nindi itu menurut aku ya, Nindi itu realistis banget. Dia realistis banget dan terdapat bercanda di circle di sini ya. Nggak apa-apa. Dia tuh realistis banget dan jutek dan demen banget marah-marah. Betul. Kayak sifat aslinya? Enggak. Oh enggak, aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Dari Anet, bukan aku. Untuk pendalamannya sih, ini tuh horor pertama aku. Ini film horor pertama aku. Terus aku sebelum tahu aku barengan sama Anet, kita kan sahabatan aslinya. Terus aku nanya dulu ke Anet, gue ditawarin film horor. Nanti gimana ya kalau misalkan kalau gue takut banget. Aku benar-benar tulus banget kalau misalkan main horor tuh treatmentnya kayak gimana, aku benar-benar nggak tahu sama sekali. Tapi untuk pendalaman menjadi Nindinya itu sih mungkin mencoba untuk marah-marahnya aja sih. Aku tuh sampai kayak latihan untuk marah-marah karena kan ada scene sama Jojo sampai teriak-teriakan kan. Itu aku semua latihan teriak-teriakan. Marahnya itu harus latihan dulu. Betul. Tapi Anda tadi agak ketawa kenapa? Sorry. Apa? Ada maksud di balik itu? Enggak, dia tuh lembut banget. Oh, lembut Dia tuh banget. hatinya Hello Kitty, mukanya doang yang galak. Oh gitu, hatinya Hello Kitty, bukannya yang galak. Betul. Oke. Kita sahabatan udah lama banget dari Mama. Oh enggak dong. Oke, kalau gitu pertanyaan gampang. Bestie yang paling dekat siapa? Jojo. Paling dekat, benar. Bestie paling dekat ya Anet sih. Anet. Anet. Karena sebelum dapat jobnya pun Emang udah sahabatan. udah sahabatan sama Anet. Jadi Wah. pas kita ditawarin ini tuh kita kayak, ya, lu lagi. Tapi ini, ada nggak kejadian-kejadian yang mungkin serem di lokasi syuting? Banyak. Ya paling syuting sama Anet sih. Oh, lebih Anet yang serem ya sebetulnya ya. Iya. Oke, kalau itu Dora, terima kasih banyak. Tahu apa lo tentang gue? Jo, bangun Jo. Ya ini mungkin salah satu peran yang baru buat saya untuk khususnya di film horor ya. Jadi
seorang bapak. Jadi abah yang punya anak cantik-cantik, ada yang agak ganteng, ada yang ganteng banget. Ya, pada dasarnya sih ya buat saya sesuatu yang ya saya nikmati gitu. Ada ini nggak apa namanya? Ada proses membangun chemistry dulu nggak sama anak-anak kelima anak ini? Oh iya dong. Yang ternyata bukan anak kandung nih, ya kan? Harus dong. Apa aja waktu itu ya? Dengan mungkin tiap person berbeda ya pendekatannya, bercanda dengan ngobrol itu salah satu trik untuk supaya tidak ada jarak gitu. Oke, kalau terima kasih buat Om Egy ini sudah menjelaskan, tepuk tangan dulu untuk Om Egy. Luar biasa. Sofi belum tenang. Dia sangat ketakutan. Ini Sofi Jo. Ini Sofi Jo. Ada yang ingin disampaikan. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir untuk nonton film Marwah. Semoga pada suka ya. Oke, luar biasa sekali, mantap. Oke, nah, jadi gini, pertanyaan adalah untuk kamu kalau di perannya sendiri, ini kan yang paling apa ya terpengaruh sama Madam itu ya, paling percaya, pengen mencoba, padahal saudara-saudara kamu ini udah jangan diikutin. Sebenarnya dorongan apa yang membuat peran kamu itu sampai segitunya pengen mencoba gitu? Karena Angga adalah Kakak juga kan ya? Apa? Sebagai kakak tertua juga kan? Tentu Jojo. Oh cucu ya dia. Lihat muka Jojo. Oh is. Oh Maggie. Oke. Ya karena Angga itu sebenarnya dia dari awal emang pengen besar banget rasa pengen give back ke keluarga, untuk kumpul lagi rame-rame, ngerasain momen-momen hangat lagi sekeluarga. Tapi si Angganya ketahan sama duniawi sama kerjaan, jadi dia belum sempat dapat kesempatan untuk kumpul sama keluarga lagi. Sampai ini ada akhirnya punya kesempatan kumpul bareng, terus ternyata ada kehilangan satu adik bontot kita yang paling kita sayang, jadi itu yang ngedrive Angga untuk enggak, ini pasti Sofi ada gitu. Oke, jadi sebagai kakak yang terlalu duniawi ya. Betul. Dia mengejar harta banget dari kebanggaan orang tua, kebanggaan abah gitu ya. Oke, nah gini, yang di saat proses syuting yang kamu jalani nih, waktu break, apa yang dilakukan sama teman-teman biasanya? Pada ngebanyol Ngebanyol semua. Jadi tapi itu yang bikin kita di lokasi itu betah, soalnya semua pada ngobrol, pada seru, pada bercanda, pada dengerin lagu bareng-bareng, foto-foto segala macam. Pokoknya selama proses syuting sangat-sangat enjoy. Oke, kalau gitu thank you. Iya bagaimana bos, gimana ini? Terima kasih. Oke kalau gitu. Nah, untuk Mas Ivan sendiri sebagai sutradara dari film Arwah sendiri, Indonesia ini kan kuat dengan culture dan juga agama ini Mas. Lalu menghadirkan horor yang seperti ini, itu seperti apa relevansinya sendiri Mas? Iya, saya sebelumnya mengucapkan ya puji Tuhan, bersyukur sama Pak Jo, bangun pagi yang sudah memberi kesempatan. Ini memang karya perdana horor saya gitu, jadi masih belajar lah saya untuk belajar nakut-nakutin orang gitu. Mudah-mudahan sih berhasil itu. Semoga berhasil ditakutin ya Mas ya? Mudah-mudahan berhasil. Ya artinya memang seperti yang Pak Jo bilang tadi di awal, memang ada statement yang pada saat saya dipanggil sama Pak Jo ngobrol, ada statement yang menurut saya ini jadi sebuah tantangan gitu. Ketika dibilang, Pak gue pengen bikin film horor tapi yang nggak horor. Wah ini gimana nih Pak, horor yang nggak horor nih. Ya udah akhirnya kita berpikir ya sampai akhirnya kita sebenarnya ini udah ada dari Pak Jo duluan ya. Artinya Pak Jo udah punya gagasan awalnya, kita develop bareng aja Pak ya, mengembangkan bareng. Intinya coba mencari sesuatu yang kalau beda sih saya agak kurang berani mengucapkan beda, tapi warna aja gitu, mencari warna yang unik dari yang lainnya lah gitu. Kalau sejauh ini kan seperti yang kita tahu bahwa
unsur magic, unsur mistis dan sebagainya sangat kental dengan budaya kita gitu kan. Nah, tapi kalau kita melihat keluar lagi bahwa ada urban legend seperti itu juga. Nah, di sini emang akhirnya kita coba membuat sebuah horor yang subnya bukan horor ya, tapi urban legend lah gitu, jauh dari klinik, jauh dari mistis, jauh dari buruk. Ya, kalau saya pribadi memang saya selalu bilang di awal sama Pak Jo bahwa saya salah satu orang mungkin yang nggak pernah percaya kalau setan bisa membunuh manusia gitu. Jadi saya agak sedikit memilih pada saat itu diskusinya cukup panjang sama Pak Jo. Ini kalau ada unsur-unsur setan terus bunuh manusia, saya nggak Pak gitu. Menurut saya itu nggak ikhlas ya. Jadi biar mereka mati sendiri aja gitu, kan? Gitu. Jadi dari situ sih berangkatnya, artinya oke, coba kita rangkum lagi dan kita coba memainkan treatment psikologik seperti itu. Jadi hal-hal yang kita terapkan mungkin warnanya agak sedikit lain dari yang lain itu. Yes. Memang kalau kita lihat tadi kan sebetulnya nggak ada sosok horor ya Mas ya. Cuman dari adiknya yang meninggal ternyata nggak meninggal ya gitu kan. Ya, sebenarnya kan kalau kita bicara secara logika bahwa setan itu ada, makhluk halus itu kan diciptakan sama Tuhan. Yes. Tapi segala sesuatu itu berawal dari pikiran kita gitu. Ketakutan, kecemasan, kebahagiaan itu kan berawal dari pikiran. Nah, ini sama juga yang terjadi sama mereka gitu, bahwa sekitar mereka ini pikiran mereka sendiri yang mengganggu gitu loh. Sebenarnya sosok Sofinya kan nggak ada gitu kan, tapi ilustrasi mereka ini merasa bahwa ada Sofi meneror mereka dan sebagainya. Jadi itu juga yang salah satu kita mainkan itu, unsur-unsur psikologinya itu tadi. Yes. Dari awal juga saya sempat berpikir itu gitu, kalau A, B, C, D, F itu kan memang paling gagal gitu kan. Nanti memang ada sebuah perjuangan yang tidak tercapai sama mereka gitu, yang berujung nantinya ya itu tadi RIP itu gitu. Jadi saya sangat salut Mas dengan ketelitian menontonnya. Kalau orang-orang kritis dia nonton, dia pasti akan memperhatikan segala sesuatu. Kalau unsur kayak kita lihat bagaimana melihat sebuah transformasi perubahan antara kehidupan mereka yang nyata dengan yang tidak, kan dari grading kita bisa ngelihat gitu kan, colorisnya juga, lalu ada elemen visual kayak jam juga seperti itu. Jadi itu memang kita desain. Nah, saya nggak tahu nih ada yang notice nggak dengan jam itu, kenapa jam itu stuck gitu di 10 juga, termasuk ketika Abah mega foto segala macam, itu memang semua by design sih gitu. Memang by design kita rancang dulu semuanya. Tapi wah, mudah-mudahan penonton Indonesia sehebat Mas ini nanti jadi bisa melihat. Tidak bunuh diri. Saya mati dibunuh setan. Hari besok teh kakak. Sebenarnya pertama adalah kenapa ini relate banget ya, tiap orang tuh pasti punya rasa kehilangan ya. Kalau misalnya ada saudara dekat gitu, ada keluarga dekat yang sudah pergi gitu ya. Pertanyaannya satu, kita ikhlas nggak? Itu aja sih. Oke, jadi harus ikhlas gitu ya. Apa ikhlas sama enggak nih kira-kira. Tapi untuk kedepannya, kalau untuk bagi dari Bangun Pagi Picture ini sendiri, apa yang ingin digapai atau mungkin apa yang disampaikan nanti ke depannya di film, khususnya di industri film Indonesia? Kita sih pengennya memang ini memang horornya rada berbeda dengan horor lain karena tidak ada santet, tidak ada sugihan ataupun klinik gitu ya. Ya kedepannya kita mau bikin sesuatu film yang memang punya tidak yang itu aja gitu, agak berbeda lah gitu. Jadi penonton juga punya variasi pilihan gitu sih. Oke, jadi kasih varian-varian yang beda ya, nggak selalu setan, nggak selalu tentang santet, nggak selalu tentang oke, baik. Terima kasih. Kamu jadi pada pulang. Jadi, Bah. Kita bisa ngumpul lagi. Abah. Wah, gak pada datang. Iya. Gue jadi kangen sama Ambu. Gimana? Abis ini kita ke Curug Reminiscing Cottage. Curug belakang. Sebuah film kayak Ivan Bandito. Ini adalah kisah tentang 5 anak muda yang pulang ke rumah ayah angkatnya di kampung pedalaman.
Tetapi kemudian terjadi sebuah peristiwa yang mengerikan dan terjadilah hal-hal yang menyeramkan, kejutan-kejutan. Antara lain adalah awal penasaran dari seorang madam Nyonya Belanda yang terjadi di rumah itu. Tapi apa yang sesungguhnya terjadi ini adalah plot twist yang sungguh-sungguh tidak bisa diduga oleh penonton sebelumnya. Siapakah mereka dan apa yang terjadi sebenarnya? Pujian untuk sutradara Ivan Bandito yang untuk pertama kalinya membuat film horor, dan ini adalah sebuah film yang horor yang beda. Tidak ada pesugihan, tidak ada pelet dan lain-lain, tapi Anda perlu menonton di bioskop film Arwah. Kalian kalau mau pergi, hati-hati ya. Sofi, Abah minta